Bisa doa mau makan? Kita bisa semua. Ayo, siapa yang bisa doa makan? Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Doanya sebelumnya kakak perkenalkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih adik-adik semua atas ketersediaannya untuk hadir di rumah ini dalam acara, yaitu ini kakak-kakak akan memberikan ilmu, yaitu tentang memperkenalkan nilai-nilai agama dalam teknologi informasi untuk anak-anak usia dini. Nah, sebelum itu kakak di sini perkenalkan. Yang pertama, kakak sendiri namanya Dudu Badrudin. Di sebelah kanan kakak ini namanya siapa, Mbak? Biasa dipanggil Putri. Kakak Putri. Mas satu lagi Mas Wandi. yang sama-sama lagi ada. Nah, sebelah lagi Kabulan. Nah, ini kami bersama dari Universitas Minahasa Informatika, yaitu cabang Karawang, akan memberikan ilmu kepada adik-adik semua. Nah, sebelum kita memulai, maka baiknya kita buka dengan acara ini. Semoga di acara hari ini memberikan kelancaran dan apa ilmu yang akan diberikan kepada adik-adik dapat bermanfaat ya. Nah, mari kita mulai ya. Sebelum kita berdoa, itu tangannya kita katasin dulu. Nah, Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma fa'al nabiyina wa hiddaw mursalin wa ala hikmah malaikati muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Nah, kita mulai ya acara ini. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, di sini kakak akan memperkenalkan nilai-nilai agama dalam teknologi informasi untuk anak-anak usia dini, untuk anak-anak ya. Jadi di sini itu kita akan belajar nilai-nilai dari pendidikan agama tentang kita menghadapi teknologi, yaitu tentang internet, dalam tablet atau dalam hal-hal informasi yang lainnya. Nah, di sini tadi udah disebutkan nama-nama kakak-kakak di sini, yaitu kakak sendiri Badrudin, Mas Wandi, Mas Yuda, Kak Putri, dan Kak Wulan. Nah, di sini tujuan untuk kumpul di sini yaitu yang pertama itu menjelaskan pentingnya pengenalan nilai-nilai agama dalam teknologi informasi, di mana informasi kita kan adik-adik banyak ini ya belajar ya pakai HP, pakai tablet, nonton YouTube ya. Nah, kita akan belajar bagaimana kita menyikapi menggunakan internet yang baik dan benar. Jangan sampai ada informasi atau melihat hal-hal yang tidak pantas ya. Nah, yang keduanya itu menggali manfaat penerapan nilai-nilai agama dalam penggunaan teknologi untuk anak-anak. Nah, jadi kita itu mencari manfaat penerapan nilai-nilai agama untuk adik-adik, yaitu yang baiknya bagaimana supaya adik-adik itu ntar kedepannya salah langkah ya. Yang ketiganya yaitu memberikan contoh praktik terbaik dalam mengimplementasikan nilai-nilai agama dalam aplikasi teknologi untuk anak-anak. Nah, di sini
kakak-kakak juga akan memberikan contoh langkah-langkah gimana adik-adik menggunakan internet, menggunakan tablet yang baik dan benar sesuai dengan usia adik-adik. Nah, di sini ada peran teknologi informasi dalam kehidupan usia dini, yaitu yang pertama, anak-anak di usia dini sudah sangat dekat dengan teknologi. Nah, adik kan biasanya di rumah nonton YouTube, nonton apalagi selain YouTube TikTok, nah, udah tahu TikTok tuh. Nah, jadi adik-adik udah kenal ya sama HP, internet, apalagi YouTube, TikTok. Nah, kita itu harus bagaimana menyikapinya. Itu yang kedua, teknologi bisa menjadi sarana edukasi efektif, tetapi dapat juga membawa dampak-dampak negatif jika digunakan dengan bijak. Jadi internet, YouTube, bila mana kita melihat hal-hal yang positif, misalkan belajar ngaji, ya belajar untuk membaca hafalan Al-Quran, menghafal doa-doa. Nah, itu hal-hal yang positif. Jangan melihat hal-hal yang tidak baik, misalkan mencuri atau misalkan membohongi orang tua, itu nggak boleh ya. Nah, yang ketiga juga itu penting untuk memperkenalkan pengguna teknologi yang mengandung nilai-nilai positifnya. Yang sesuai tadi yang dibilang nama kakak ya, yaitu kita itu harus bijak dalam mempergunakan internet dalam hal-hal yang positif. Nah, selanjutnya akan dibawakan Kak Putri ya. Oke, Kak Putri. Sebelum dilanjutkan, teknologi itu sederhananya adalah sesuatu yang diciptakan untuk memperingankan atau memudahkan pekerjaan dan masalah manusia. Di sini, mengapa nilai-nilai agama penting? Yang pertama, pembentukan karakter yang kuat. Nilai-nilai agama yang memberikan landasan moral dan etika yang kuat bagi anak-anak. Yang kedua adalah menumbuhkan rasa empati dan rasa kasih sayang. Artinya, agama mengajarkan pentingnya empati, tolong-menolong dan kasih sayang antar sesama. Untuk yang ketiga, menjaga keseimbangan dunia dan akhirat. Artinya, mengajarkan tentang kedudukan teknologi dalam kehidupan yang seimbang antara dunia dan spiritual. Integritas nilai-nilai agama dalam teknologi informasi. Terdapat ada 3 poin. Yang pertama adalah aplikasi edukasi berbasis agama. Merupakan aplikasi yang mengajarkan cerita-cerita moral, nilai-nilai agama, doa-doa pendek, dan aturan agama. Untuk yang kedua, pengawasan dan pembelajaran orang tua. Orang tua berperan dalam memastikan anak-anak mengakses konten yang sesuai dengan nilai agama dan yang mereka anut. Untuk yang ketiga, konten yang mengandung pendidikan karakter, yaitu video animasi dan game yang menanamkan nilai-nilai seperti kejujuran, kerjasama, dan rasa tanggung jawab. Aduh, makanya duduk aja ya. Boleh ya? Kita ketemu lagi berarti yang kedua kali ya. Nah, jadi yang berikutnya ini ada contoh aplikasi yang mengajarkan nilai agama. Di sini ada storytelling interaktif. Ini apa sih storytelling interaktif? Ini adalah aplikasi yang menceritakan kisah-kisah tokoh agama. Ada yang tahu nggak kisah-kisah para nabi atau? Aku tahu. Tahu kisah nabi apa? Nabi Ismail kenapa? Nabi Ismail kenapa? Coba. Ya. Bapaknya tuh disuruh membeli anaknya. Tapi Namanya siapa? Haikal. Oh, namanya Haikal. Nanti ada hadiah dari kakak gitu ya nanti. Tapi nanti ya. Yap. Dia aja sekolah di. Ada yang bisa nggak? Ada yang tahu lagi kisah-kisah nabi? Ada yang tahu? Nabi apa? Nabi pertama siapa yang tahu kan yang pertama? Ada. Nabi Adam. Istrinya siapa? Nabi Adam. Istri Nabi Adam siapa? Tahu nggak? Yes. Siapa? Tahu katanya. Oke, kakak aja dulu ya. Di sini ada tuh aplikasi yang tentang kisah-kisah tokoh agama dan pelajaran moral yang terkandung di dalamnya. Yang kedua ada aplikasi doa anak, mengajarkan doa-doa sederhana dengan animasi menarik. Terus yang ketiga ada game edukasi yang mengajarkan nilai kejujuran dan kepedulian. Ini ada game yang mengajak anak untuk memilih tindakan yang sesuai dengan ajaran agama. Misalnya membantu teman. Ada yang suka membantu teman nggak?
Kalau temennya lagi susah dibantu, jangan diketawain ya. Kalau ada temennya yang jatuh harus di oh gitu kasih tolong ya temennya ya, harus jujur, nggak boleh bohong ya, nggak boleh ngeprank ya, harus jujur, harus berkata jujur dan sebagainya. Nah ini ada contohnya nih, ini contoh kisah 25 nabi dan rasul. Namanya kisah 25 nabi. Jadi kalau di handphone ini ada ya kisah 25 nabi dan rasul. Jadi kalau di handphone jangan tiktokan doang, jangan youtubean aja ya. Nanti ngomong ke ayah sama mama ya, mah coba nanti download mah kisah 25 nabi dan rasul, kami belajar dari rumah kakak Didu, om Didu gitu ya. Makanya download kisah 25 nabi dan rasul, nanti dibaca, kan bisa baca ya. Nah, nanti dibuka tuh kisah 25 nabi dan rasul, misalkan nabi siapa tuh, ntar lagi ada iklan ya, ada iklan kita ini gratis bentar ya, ini ada iklannya nih. Nah, iklannya siapa sama tuh, di sini ada kisah Nabi Adam, ada kisah Nabi Idris, Nabi Nuh, Nabi Hud, Nabi Soleh, Nabi Ibrahim, Nabi Ismail. Tuh banyak ya, nanti download di HP-nya ya, jadi jangan cuma YouTubean aja ya. Tuh gambarnya kayak ini nih, kisah 25 nabi dan rasul ya, ada itu nanti di Play Store-nya ya, tinggal di download kisah 25 nabi dan rasul. Sama yang berikutnya ada contohnya belajar doa Islam. Nah ini ada lagi nih, om punya nih aplikasinya belajar doa Islam. Tuh ini Secil, Secil itu aplikasinya kayak gitu tuh, belajar doa. Nah, gedein ya suaranya ya. Cerahan ya. Hah? Oh, cerahan, cerah ya. Nah, awalnya cerahan. Kayaknya apa ya? Nih, ada doa Islam tuh, ada tuh aplikasinya itu ya, belajar doa Islam. Nanti di download ya, di Play Store-nya di download doa Islam. Nih, contohnya misalkan ini, guys. Ini. Nih, di sini ada doa sebelum makan, doa sesudah makan, doa sebelum belajar, doa sesudah belajar. Ada yang bisa doa mau makan? Bisa semua. Ayo, siapa yang bisa doa makan? Doanya sesudah makan atau sebelum makan? Sebelum Sebelum makan ya, jadi kalau berdoa harus sebelum makan, sebelum makan. Jangan nanti pilihnya udah makan udah selesai baru makan. Ya. Terus ada lagi doa doa sebelum belajar. Siapa yang bisa doa sebelum belajar? Yang tadi om tadi dibacain tadi. Ayo doa sebelum belajar. Nah, kalau nggak tahu nanti buka di sini, makanya nanti download ya. Download di Play Store ya, bilang jangan download itu pantas, jangan FF. Hah? Iya. Biar. Nih, nanti tinggal diklik nih, doa sebelum belajar. Apa sih doa sebelum belajar? Enak kan? Jadi kalau misalkan nggak bisa download di handphone. Ini ada doa sebelum makan, doa sesudah makan, doa sebelum belajar, doa sesudah belajar. Ada yang bisa doa mau makan? Bisa semua. Ayo, siapa yang bisa doa makan? Doanya sesudah makan atau sebelum makan? Sebelum Sebelum makan ya, jadi kalau doa harus sebelum makan, sebelum makan. Jangan nanti pilihnya udah makan udah selesai baru makan. Lama. Aku? Ya. Tuh. Kan? Jadi kalau misalkan nggak bisa download di handphone. Itu tinggal diklik aja tuh. Tuh kan? Sekarang belajar enak ya. Ini doanya banyak tuh ya. Doa mau masuk masjid, mau mandi. Doa mau mandi, doa sebelum wudhu, banyak ya tuh, banyak ya. Tuh, tinggal digeser-geser aja tuh. Ini namanya teknologi. Jalan ya. Terima kasih. Oke, dilanjut ya. Tadi sudah disampaikan beberapa
aplikasi yang bisa adik-adik pakai. Nanti ke ayah bundanya bisa di-download buat belajar. Baik, dilanjut. Manfaat pengenalan nilai agama dalam teknologi informasi. Manfaatnya yaitu membangun karakter positif, yaitu anak-anak belajar nilai moral sejak dini melalui konten yang sesuai dengan ajaran agama. Kedua, mengurangi dampak negatif dari teknologi, mengarahkan anak untuk menggunakan teknologi dengan bijak dan produktif. Ketiga, meningkatkan kepedulian sosial dan spiritual. Anak-anak mulai mengenal dan mengamalkan prinsip-prinsip agama dalam kehidupan sehari-hari. Oke, lanjut lagi. Praktik baik dalam menggunakan teknologi untuk pendidikan anak-anak. Yang pertama, pengawasan orang tua. Orang tua harus mendampingi dan memandu anak dalam menggunakan teknologi. Yang ketiga, mengatur waktu penggunaan, menentukan waktu yang tepat untuk anak menggunakan teknologi agar tidak berlebihan. Sekarang nih, adik-adik pegang handphone hari apa aja? Setiap hari. Nanti pulang dari sini minta ke ayah bunda pegang handphonenya hari libur aja, Sabtu, Minggu, Senin sampai Jumat dipakai buat Belajar main. belajar. Boleh pegang handphone, tapi tadi download aplikasi-aplikasi yang sesuai dengan usia adik-adik. Kayak tadi itu aplikasi untuk kisah-kisah Nabi, aplikasi untuk doa-doa sehari-hari, ya. Oke, dilanjut. Menjadi teladan. Orang tua dan pendidik harus menjadi contoh dalam penggunaan teknologi. Yang selanjutnya untuk kesimpulan disampaikan oleh Kakak Yuda. Di sini mau menyampaikan pandangan dalam integrasi nilai agama. Yang pertama itu konten, akses konten yang tidak sesuai. Konten yang di sini yang berdampak negatif ya, sebenarnya jangan download adik-adik yang kayak TikTok atau YouTube gitu yang terlalu berlebihan. Kemudian ketergantungan pada teknologi. Anak-anak bisa menjadi terlalu bergantung pada teknologi jika tidak dibatasi. Yang maksudnya dari sini adik-adik boleh menggunakan aplikasi tersebut, tapi jangan lupa adik-adik juga belajar agamanya ke guru ngaji seperti itu untuk belajar Iqra atau Al-Quran gitu ya, kalau udah agak dewasa atau udah dewasa gitu. Yang ketiga yaitu perbedaan interpretasi nilai agama. Tiap keluarga atau komunitas bisa memiliki cara yang berbeda dalam mengajarkan nilai agama. Nah di sini itu ayah dan ibunya minta tolong belajar di rumah gitu, seperti mengajarkan baca Iqra, minta aja gitu ke orang tuanya untuk belajar Iqra atau di aplikasi tersebut kita belajar lah. Nah kesimpulannya, pentingnya peran agama dalam penggunaan teknologi. Pengguna teknologi yang mengandung nilai agama dapat membentuk karakter anak sejak dini. Yang kedua, pendampingan orang tua dan pendidik. Keterlibatan aktif orang tua dan pendidik sangat penting untuk memastikan teknologi digunakan dengan bijak. Yang ketiga, integrasi nilai agama yang tepat. Dengan memilih aplikasi dan konten yang sesuai, teknologi bisa menjadi alat pendukung pendidikan agama dan karakter anak. Oke, terima kasih. Adik-adik di sini ada yang mau bertanya? Ada yang mau tanya nggak? Ada yang tanya tentang Kalau nggak nanya, kakak-kakak yang nanya nanti. Ayo. nanti ada oh yang paling pintar yang mana? Sekolahnya pada kelas berapa nih? Yang ada yang kelas berapa? Kelas 5. Ada yang masih PAUD? Ada yang masih PAUD? PAUD. Kalau di sekolah belajar ini nggak teknologi nggak? Belajarin nggak? Belajar apa?
teknologi apa? Nonton apa? Wes, berarti sejarah perjuangan ya. Oh, gitu. Kalau teknologi yang di sekitar kita tuh ada apa aja sih? Ada HP, terus Ada ada apa lagi? ini, Laptop. terus kalau mobil itu teknologi bukan? Teknologi transportasi namanya. Ada mobil, ada kereta, ada pesawat. Kalau TV, kenapa? Gila, apa-apa. Nah, nanti akan tambahin ya. Semoga tentang ilmu-ilmu yang tadi kakak berikan kepada adik-adik, semoga kedepannya adik-adik itu lebih bijak ya dalam menggunakan teknologi baik internet maupun teknologi yang lainnya. Jadi semoga adik-adik kedepannya menjadi anak-anak yang berkarakter baik ya, menjadi anak-anak sukses, soleh dan soleha, jadi anak-anak yang ahli teknologi, bisa membanggakan agama, orang tua dan negara ya. Nah, untuk itu ada yang ditanyakan lagi nggak sebelum kita tutup nih? Nggak ada. Nah, ada yang ditambahin mungkin dari Regulan? Lagi? Tidak? Cukup? Oke. Udah ingat tadi aplikasinya apa tadi? Nah, Ayo, sudah apa? sama. Ya. Nah, dibalikin lagi ke Kak Yuda yang tadi aplikasinya diinget-inget ya. Nanti sampai rumah. Ya. Kata kakak-kakak yang tadi di rumah Om Ibu itu tuh yang di situ dari atas tuh sebelah kanan tuh. Tuh kisah 25 nabi, gambarnya itu ya kalau di playstore tuh. Tuh nanti isinya itu ada kisah 25 nabi, ada kisah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Siapa yang baru Rasul kita? Ayo. Nabi Muhammad. Jangan malu-malu ngomongnya. Nanti kan nggak kedengeran kayak pesannya nggak kedengeran. Pesan dari kakak-kakak berarti sebelum penutup ya. Cara adik-adik banyakin belajar doa-doa, mau belajar kisah-kisah Nabi dan Rasul. Semoga adik-adiknya sama pintar ya belajar di sini. Nah, itu kakak semua di sini mengucapkan terima kasih atas kehadirannya. Semoga ilmu yang kita belajar bersama bareng-bareng ini dapat bermanfaat ya dari sekarang, masa depan maupun akhir kelak di yaumil akhir ya. Begitu kita sebelum kita berpisah bubar, marilah kita berdoa untuk menutup acara hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Thank you.